Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar? Saya berharap kalian tetap sehat selalu. Ingat, tidak perlu keluar rumah kalau tidak perlu. Stay at home. Selalu jaga protokol kesehatan kalian. Ketika keluar rumah selalu gunakan masker. Kemudian ketika melakukan aktivitas atau sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, silakan selalu mencuci tangan dengan baik dan benar. Selalu gunakan sabun. Oke, anak-anakku sekalian, untuk absen nanti silakan link yang ada di deskripsi video ini. Kemudian jangan lupa sertakan kode yang akan muncul di sela-sela video ini. Setiap anak adalah satu kode. Ingat, setiap anak adalah satu kode. Jadi setiap anak berbeda-beda. Hari ini kita akan membahas satu persatu bagian komputer yang kemarin sudah kita sempat bahas bahwa komputer itu adalah seperangkat alat-alat elektronik. Maka di situ ada beberapa bagian. Seperti yang kemarin sudah kita ketahui bahwa bagian-bagian itu ada 4, yaitu input, kemudian output, proses, dan storage. Bagian awal ini kita akan membahas kaitannya dengan input device. Nah, apa itu input device? Input device kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah media yang digunakan untuk menginput data. Dengan artian apa? Input device ini adalah alat-alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contohnya seperti mouse. Inilah bentuk mouse. Kemudian ada keyboard. Nah, seperti ini keyboard. Nah, keyboard itu ada beberapa jenis keyboard. Yang pertama alfabetik, kemudian ada dot, ada QWERTY. Nah, keyboard yang sering digunakan sekarang adalah keyboard QWERTY. Kenapa dikatakan keyboard QWERTY? Seperti kalian lihat pada gambar, atau mungkin kalau kalian punya HP, di situ key W E R T Y, maka dikatakan sebagai keyboard QWERTY. Kemudian ada kamera, kemudian ada scanner, kemudian ada joystick yang sering kalian gunakan untuk bermain dan lain-lain. Itulah media-media yang digunakan untuk melakukan input data ke dalam sistem komputer. Setelah kita bahas bagian input device, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pemrosesan atau dikatakan sebagai processing device. Ini adalah media-media yang digunakan untuk memproses data menjadi sebuah informasi. Dalam hal ini media itu hanya ada satu, yaitu CPU. Arti dari CPU atau kepanjangan dari CPU adalah Central Processing Unit. Artinya di situ adalah tempat pusat pemrosesan sebuah data untuk menjadi sebuah informasi. Dalam hal ini CPU dikatakan unit karena dia terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya bagian itu yang pertama adalah motherboard. Di dalam struktur motherboard ini ada dua bagian yang dinamakan NOT bridge dan short bridge. Nah, apa itu nanti kita akan perjelas ketika kita melakukan perakitan. Istilah lain dari motherboard ada yang menyebut sebagai mainboard, ada yang menyebut sebagai board, ada yang menyebut sebagai MOBO. Nah, itu semuanya istilahnya sama, yaitu motherboard. Oke, bagian yang kedua ada namanya memori. Memori ini, contohnya memori ini terdiri dari dua macam memori. Nah, kalau yang dicontohkan tadi itu adalah RAM, Random Access Memory. Adalah memori yang bisa dibaca, bisa ditulisi. Ini dikatakan sebagai penyimpanan juga, tapi ini penyimpanan sistem secara sementara. Jadi ketika nanti komputer dihidupkan berproses, RAM ini akan menyimpan apa yang kita kerjakan. Tetapi ketika komputer itu dimatikan, maka RAM ini akan isinya adalah terhapus secara otomatis. Kemudian memori yang kedua adalah ROM, Read Only Memory. Apa itu? Memori ini hanya bisa dibaca saja. Siapa yang mengisi? Ya, yang membuat komputer itu sendiri. Ada dikatakan ROM itu isi dari BIOS. Nah, itu ROM, isi dari BIOS. Ketika kalian menghidupkan komputer pertama kali,
di situ kalian melihat tampilan layar awal itu ada tulisan-tulisan banyak, itulah isi dari ROM. Bagian yang ketiga adalah bagian utama dari sebuah komputer, yaitu prosesor. Inilah prosesor. Prosesor ini dikatakan sebagai otak komputer. Di dalam prosesor ini diproses dua bagian juga, sama seperti motherboard tadi. Yang pertama adalah arithmetic, kemudian yang kedua adalah logic. Maka di dalam sistem prosesor ada istilah namanya ALU, ALU, arithmetic logical unit. Kalian bisa memahami arithmetic, berarti di dalam prosesor itu khusus untuk bagian arithmetic ini adalah mengelola bagian perhitungan. Kemudian yang logikal, ketika kalian melakukan perbandingan, melakukan logika, itu maka proses logikanya ada di bagian logical unit itu. Kemudian selanjutnya ada VGA card. VGA card ini sangat penting sekali. Ketika kalian membuat grafis, membuat gambar, atau melihat tampilan di layar monitor, itu peran serta dari VGA card. VGA card ini bentuknya seperti ini VGA card. Kemudian ada namanya bagian sound card. Sound card ini khusus untuk suara. Jadi ketika kalian mau mendengarkan musik tanpa adanya sound card, ini tidak akan bisa kita lakukan, karena di situ sound card ini bagian yang menyalurkan dari sistem komputer ke dalam speaker. Banyak sekali bagian-bagian CPU. Kalau saya sampaikan secara berdetail mungkin waktunya terlalu lama. Nanti ketika kita melakukan perakitan, kita akan membahas lebih detail bagian-bagian dari CPU itu apa saja. Bagian ketiga ini dinamakan sebagai output device. Dari kata-kata output, kalian pasti memahami bahwa output device itu adalah media yang digunakan untuk menampilkan data dan informasi. Jadi ketika data dimasukkan ke dalam media input, kemudian diproses, nah kalian bisa melihat isi atau hasil dari data menjadi informasi itu di dalam tampilan layar. Itu media yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi. Contohnya ada monitor. Zaman dahulu monitor itu ada yang dinamakan dengan monitor tabung, atau istilah kalau bahasa kerennya CRT. Kalau kepanjangannya adalah cathode ray tube. Katoda ray itu RAY, tub tabung, TUB itu tabung. Jadi bentuknya tabung. Kalau kalian di rumah punya TV yang masih belum besar, belakangnya ada kondenya, istilahnya itu menggunakan teknologi tabung. Kemudian diaplikasikan lagi karena itu memakan daya listrik yang sangat tinggi, teknologi diperbarui adanya LCD. LCD kepanjangan dari liquid crystal display. Bahkan sekarang ada HD, high display. Selain monitor, ada printer. Kemudian ada speaker. Selanjutnya ini bagian terakhir, yaitu bagian yang keempat, storage device. Storage device adalah media-media yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Dengan adanya storage ini, kalian bisa mengabadikan momen-momen kalian, file-file kalian ke dalam media ini. Secara perkembangan dari zaman ke zaman, memang storage device ini sangat pesat sekali. Dulu kita mengenal adanya floppy disk atau dikatakan disket. Pada awal sekali, disket itu bentuknya besar sekali. Kalau kita melihat, kalian kalau di rumah ada buku tulis yang seukuran segini itu, disket dulu awalnya seperti itu. Kemudian berkembang menjadi disket yang lebih kecil, kotak. Kalian bisa searching di Google melihat contoh floppy disk yang perkembangan awalnya bagaimana. Kemudian ada namanya compact disk atau disingkat dengan CD. Kemudian ada namanya DVD. Kemudian muncul setelah era DVD muncul namanya flash disk. Hingga sampai saat ini flash disk berkembang sangat pesat sekali. Yang terkecil adalah MMC atau sekarang disebut dengan micro SD.
termasuk ke dalam media storage. Ada hard disk eksternal. Ini sangat efektif sekali ketika kalian mempunyai file-file yang besar, kalian mempunyai file-file yang banyak, itu disimpan dalam hard disk eksternal. Itu adalah bagian dari storage. Kita sudah membahas dari bagian input, proses, output, dan storage. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kiranya kalian ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa melalui media yang tertera ini. Ada email, kiranya saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.